Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasl al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala fi hadhil munasabatil qaimah nuwasilu qira'atana min kitab At-Tuhfatus Saniyah wa huwa syarhun lil muqaddimatil ajurramiyah li muallifihi fadilatul syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Baik, nadkhul baban jadidan ya min dimni mabhati al-mansubat. Kita masuk ke pembahasan baru merupakan bagian dari pembahasan al-mansubat. Di antara al-mansubat itu ada namanya at-tamyiz. Ya, jadi kita sekarang sedang di al-mansubat ini. Apa saja ya yang selalu dihukumi mansub. Ya, istilah al-mansubat ini sendiri ya di dalam kitab-kitab yang lain terkadang dinamakannya al-maf'ulat gitu ya. Jadi at-tamyiz ini masuk ke pembahasan al-maf'ulat. Al-maf'ulat itu cuman adalah istilah lain untuk al-mansubat, cuman istilah mansubat yang lebih sering kita temukan. Baik. At-tamyiz itu secara bahasa dia merupakan masdar dari mayyaza yumayyizu tamyizan. Mayyaza yumayyizu tamyizan bimana ayyana yuayyinu ta'yinan. Mentakyin sesuatu atau menentukan sesuatu itu yang disebut dengan at-tamyiz. Ya. Jadi tamyiz itu secara bahasa artinya adalah perbuatan membedakan sesuatu dari yang lainnya. Misalkan ya kita katakan kepada antum mayyiz bainal ismi wal fi'li fi hadhil ayat. Artinya bedakanlah, tentukanlah yang mana isim dan mana fiil dari ayat berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentukan mana isim, mana fiil, mana huruf misalkan. Nah, itu namanya tamyiz. Berarti tamyiz ini antum harus pahami karena ini ada kaitannya dengan fungsinya dalam nahwu nanti. Tamyiz itu berarti adalah pembeda. Ya, tamyiz itu adalah kemampuan membedakan. Makanya usia anak itu dinamakan mumayyiz adalah ketika dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Berarti kalau ada suatu kalimat ya, dia butuh tamyiz itu artinya dia butuh ditafsirkan lebih lanjut. Ya, bedanya dengan hal apa? Kalau hal itu menjelaskan keadaan. Ya, menjelaskan keadaan. Ya, jadi kalau hal itu adalah jawaban dari pertanyaan ya, bagaimana kondisinya. Ya, sesuai dengan hal ini kan kondisi. Bagaimana kondisi si fulan ketika dia datang? Ja'a Muhammadun rokiban. Nah, di situ hal. Tapi kalau tamyiz ini agak-agak mirip karena dia sama-sama menafsirkan juga. Tapi kalau tamyiz itu menafsirkan sesuatu yang lebih spesifik, bukan menafsirkan kondisi. Dia menafsirkan zat. Jadi yang ditafsirkan itu adalah zatnya. Ya, maka kalau tamyiz itu nanti lebih banyak berbentuk zat. Ya. Misalkan ya, dari diri Muhammad yang membuat saya kagum itu adalah akhlaknya. Maka kita katakan ta'ajjabtu min Muhammadin ya, ya akhlaqan. Ya, jadi yang membuat kita takjub itu bagian mananya? Berarti akhlak itu kan zat. Coba bandingkan dengan hal. Ja'a Muhammadun rokiban. Rokiban itu memang kembalinya ke zat, tapi dia lebih ke kondisi. Karena rokiban kan ismul fa'il ya. Ismul fa'il itu kan fungsinya untuk menjelaskan ya fa'il di situ. Ya, jadi tamyiz ini. Baik. Kemudian cara lain untuk membedakan antara tamyiz dengan hal itu adalah kalau tamyiz itu bisa antum masukkan makna huruf jar min di situ. Ya, jadi ketika antum mengatakan misalkan ada contoh di kitab itu tasabbaba Zaidun araqan itu antum bisa tambahkan min. Tasabbaba Zaidun min araqin. Ya, tasabbaba ini mengucur.
ya, mengalir. Araqan artinya keringat. Yang mengucur dari Zaid itu kan bisa saja yang lain. Tapi di sini diperjelas, ditafsirkan lebih lanjut bahwasanya yang mengucur itu adalah keringat, bukan darah, bukan air mata. Nah, maka ya, kata arokon di sini coba untuk tambahkan min. Maknanya kan tetap asob baba zaidun min arokin. Ya, mengucur dari diri Zaid itu min arokin begitu. Nah, itu kalau tamyiz maknanya fi, maknanya min apa? Kalau hal itu maknanya fi. Ya, contohnya kita katakan ja'a Muhammadun raqiban artinya ja'a Muhammadun fi ya fi rukubihi gitu ya fi markabihi gitu. Muhammad datang ya dengan kendaraannya begitu. Jadi makna fi itu pada hal, makna min itu pada tamyiz. Baik, nanti kita akan lihat lebih lanjut cara membedakannya kalau kita sudah tahu pembagian menjadi malfuz dan malfuz. Baik, itu secara ringkas apa yang dimaksud dengan at-tamyiz atau pembeda. Ya. Contoh-contoh yang akan kita lihat nanti, ya tamyiz itu ya adalah biasanya dia ada kaitannya dengan angka. Maka pembahasan adat ma'dud yaitu adalah pembahasan dari pembahasan tamyiz. Jadi kalau kita mencari pembahasan adat ma'dud dalam kitab-kitab nahwu, kita buka di babu at-tamyiz, lebih spesifiknya di tamyizu al-adad. Baik. Kita mulai qala mana qala Ibnu Ajrum babu at-tamyizi. At-tamyizu huwa pengertian dari tamyiz yang pertama dia adalah isim. Yang kedua dia al-mansubu ya karena termasuk dari mansubat. Al-mufassiru liman bahama minaz zawat. Kalau pengertian hal apa? Al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hayat itu artinya ahwal. Nah, jadi al-mufassir dia itu menafsirkan, artinya memberikan penjelasan. Untuk apa? Untuk sesuatu yang inbahama, sesuatu yang mubaham, yang masih samar. Ya, minaz zawat dan dia berbentuk zat. Jadi yang belum belum yang masih samar ini adalah zatnya. Ya, zat yang harus kita sebutkan di situ. Ya, contohnya misalkan saya membeli 1 kilo. Nah, kalau Anda bilang sampai situ, ini kan masih samar. Ya 1 kilo apa? Ya, 1 kilo apel, 1 kilo jeruk, atau apa di situ. Maka perlu kita tambahkan tamyiznya apa? 1 kilo apel misalkan. Maka kata apel di situ fungsinya apa? Untuk menafsirkan zat yang masih samar. Kita perjelas sekarang. Gitu. Karena kata 1 kilo itu bisa apel, bisa jeruk, bisa pisang, dan yang lain. Baik. Contohnya misalkan tasabbaba Zaidun araqan, mengucur dari Zaid itu keringatnya, ya, bukan yang lainnya. Jadi antum ya kalau menjelaskan nanti gunakan istilah bukan yang lainnya, gitu. Karena kan tamyiz ini pembeda ya. Berarti ada lebih dari satu hal, lebih dari satu sampel. Jadi yang bisa tasabbaba dari diri Zaid itu bukan hanya araqan, ya kadzalika dam'an, ya air mata, wa kadzalika daman darah. Baik. Wa tafaqqa Bakrun syahman. Tafaqqa itu tuh yang memecah, yang mematahkan, ya. Syahman, syahman itu artinya lemak. Memecah lemak itu maksudnya kalau orang Arab itu punya kebiasaan menyimpan lemak itu kayak di dalam wadah atau bejana begitu. Nah, kalau cuaca dingin, ya, lemak itu kan akan mengental ya, menjadi keras. Nah, kalau kita mau mengkonsumsinya, ya misalkan menjadikannya sebagai minyak goreng, ya, maka itu harus dipecah, harus dipukul, ya, jadi dia pecah kayak es batu itu nanti, ya, kemudian itu kan keras dia, itu dimasukkan ke wajan begitu kemudian dipanaskan sehingga dia mencair kembali. Nah, perbuatan memecah lemak itu namanya tafaqqa. Nah, jadi yang dipecahkan oleh bakar itu bukan hanya syahman, bisa saja yang lainnya begitu, mematahkan kayu kah, yang mematahkan ya es batu atau yang lainnya. Nah, tapi di sini kita jelaskan syahman ya tamyiznya. Kemudian waqaba Muhammadun nafsan. Toba ini dari kata toyib. Jadi Muhammad itu baik. Apanya yang baik? Jiwanya. Berarti secara fisik mungkin dia buruk, tapi secara keakhlakan, secara adabnya, normanya itu baik. Berarti kan kata toba ini dia
diartikannya itu sebagai kata sifat ya, khusus untuk tobanya, karena dia dari kata taib. Nah, jadi kalau kita katakan ya misalkan toba Muhammadun Aisyan, Aisyah artinya kehidupan, artinya kehidupannya Muhammad itu baik. Sekarang kalau katakan ke antum, ya akhi bikin kalimat berbunyi kehidupan Muhammad itu baik. Biasanya kita bikin apa? Hayatu Muhammadin thayyibatun. Gitu kan biasanya kita bikin ya. Ya, hayatu Muhammadin jamilatun gitu kan. Ya, normalnya begitu, tapi salah satu cara yang lain untuk membuat kalimat seperti itu dengan kata toba. Toba Muhammadun Aisyan. Ya, hayatan. Jadi toba ini bisa tobat dan seterusnya. Kemudian contoh selanjutnya ishtaraitu isyrina kitaban. Nah, di sini kalau antum bikin contoh buat tamyiz nanti antum harus datangkan salah satunya harus berbentuk tamyiz adat. Ya, ishtaraitu isyrina kitaban. Saya membeli 20 buku. Ya, 20 itu kan bisa 20 apapun. 20 pulpen bisa, 20 penghapus, 20 kertas bisa. Yang dimaksud di sini kitaban. Wa malaktu tis'ina na'jatan, dan saya memiliki tis'ina 90 na'jah. Ya, na'jah itu biri-biri ya, biri-biri betina. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu bapaknya. Berarti yang mulia itu bapaknya. Maksudnya bapaknya Zaid itu lebih mulia darimu gitu. Atau dari bapakmu. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih ya, lebih tampan. Apanya tampannya? Wajahnya. Ajmal itu kan ini bagus, jamil. Ya, apa yang jamil? Wajah. Baik. Kemudian kita masuk ke qaulu asy-syarihuna wa aqulu litamyizi fil lughah ma'nayan. Ya, tamyiz itu secara bahasa itu memiliki dua makna. Al-awwal at-tafsir mutlaqan, ya. Yang pertama at-tafsir mutlaqan. Ya, menafsirkan secara mutlak. Jadi dia menjelaskan sesuatu yang memang samar-samar. Ini fungsi tamyiz yang paling umum ya, menafsirkan. Makanya di pengertian tadi dikatakan al-mufassir. Itu untuk menunjuk ke sini. Ya, jadi Ibnu Ajurum di situ ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya tamyiz itu fungsinya untuk menafsirkan. Tapi ada makna kedua yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurum di situ, yaitu faslu ba'dil umur an ba'din, membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, saya misalkan kita punya 3 pulpen di sini, dan antum mau pulpen salah satu dari 3 tadi. Ya, maka antum butuh tamyiz di situ. Ya, antum butuh tamyiz, fungsinya adalah untuk membedakan pulpen yang mana yang antum mau dari pulpen-pulpen yang ada. Ya, maka tamyiz ini kalau mau kita analogikan seperti bahasa Inggris, itu adalah jawaban dari pertanyaan which one, yang mana. Itu adalah bahasa Inggris. Ya. Yang mana yang kamu mau? Ya, jawabannya itulah tamyiz. Yang mana yang kamu ini? Ya. Yang mana yang membuat kamu kagum dari Zaid? Yang apa dipecahkan oleh Muhammad? Ya. Yang apa mengucur dari Muhammad? Jawabannya itulah dia tamyiznya. Baik. Jadi fungsi dari tamyiz secara bahasa itu yang pertama adalah untuk menafsirkan. Menafsirkan itu artinya memperjelas. Contohnya mayyastu kada turidu annaka fassartahu. Ya, jadi menafsirkan sesuatu, ya antum katakan mayyastu kada, artinya saya menafsirkannya begini-begini. Ya, turidu annaka fassartahu. Ini secara bahasa. Ya, tapi ini bukan makna yang kita inginkan di dalam ilmu nahwu. Ini secara bahasa saja. Wastani faslu ba'dil umuri an ba'din. Faslu artinya membedakan, sama dengan mana tamyiz. Ya, faslu artinya pembeda. Pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Masalah mayyastul qauma, ya, idzan bimana fasalta ba'dahum an ba'din. Mayyastul qauma idzan ikhtartu wahidan minhum dunal ba'di. Ya. Masalan fi hadzal qaum hunaka asyratu rijalin masalan. Ya, wa ana ikhtartu wahidan min haula masalan Muhammad. Ya, qultu ya anna Muhammad ada mukhtar, terpilih dari yang lainnya. Idan mayyastu Muhammadan minal qaum. Ya, minal akharin. Baik, itulah tadi kita katakan ya kenapa tamyiz itu bermakna min. Ya, mayyastul qaum, mayyastu fulan bin fulan minal qaum.
atau mayyastu hadzal qaum minal qaumil akhar gitu. Berarti pasti kalau tamyiz itu ada banyak sampel ya, ada banyak sampel. Yang mana yang kamu mau dari sampel-sampel yang ada itu tamyiz. Nah, itu secara lughah. Kemudian menurut istilah ahli nahwu yang dimaksud dengan tamyiz itu tadi adalah al-ismus sharihul mansubul mufassir liman bahama min ad-dawati awin nasab. Baik. Awin nisab ya, jamak dari nisbah. Tamyiz secara istilah dari ahli nahwu. Yang pertama adalah isim, yang kedua dia sharih. Ya, pasti isim sharih dia, berarti nggak bisa berbentuk dhamir. Gitu ya. Ya. Al-mansub, dia berbentuk mansub, termasuk dari mansubat. Al-mufassir ini fungsinya untuk menafsirkan liman bahama minad dawat awin nisab. Ya, untuk sesuatu masih samar, entah dia yang masih samar itu berbentuk zat atau nisab. Nisab itu penisbatan. Nanti kan kita lihat sekarang. Baik, pengertian ini sekarang yang akan kita syarah di sini. Jadi hafalkan tadi pengertian at-tamyiz huwa al-ismus sharihul mansubu al-mufassiru liman bahama min ad-dawati awin nisab. Baik. Sekarang mana al-ismu? Faqaluna al-ismu ma'nahu anna at-tamyiza la yakunu fi'lan wala harfan. Kalau dikatakan isim, berarti tamyiz itu harus isim bentuknya, enggak boleh fi'il atau huruf. Baik, kalau hal kan bisa dia hal bahkan berbentuk jumlah kan. Ada hal jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Baik. Kemudian as-sharih li ikhrajil ismil muawwal. Isim yang muawwal, isim muawwal itu ya maksudnya yang an ketemu fi'il mudhari itu ya. Jadi dia harus berbentuk ismus sharih ya. Tidak boleh berbentuk isim muawwal. Isim muawwal itu misalkan ketika antum mengatakan uridu an aqra'a ya, itu muawwalnya. Kalau sharihnya uridul qiraah. Nah, berarti kata an aqra'a itu nggak boleh dijadikan sebagai tamyiz. Jadi antum katakan uridu qiraatan. Tapi kalau uridu an aqra'a, nah itu nggak masuk ke tamyiz, dia masuknya ke maf'ulun bi nanti bi mahalli nasbin. Fa inna tamyiza la yakunu jumlatan wala dzarfan. Beda dengan ya apa namanya hal. Kalau hal itu dia bisa berbentuk jumlah, bisa berbentuk dzaraf. Bi khilafil hal. Wa qawluna al-mufassiru liman bahma min az-zawati aw an-nisab yushiru ila anna tamyiza ya ala nau'ain. Berarti ada dua jenis dari tamyiz. Al-awwal tamyizud dzat, yang kedua tamyizun nisbah. Tamyizud dzat berarti membedakan satu benda dari benda yang lain. Kalau tamyizun nisbah itu bukan benda, tapi penisbatan sesuatu kepada benda. Nah, sekarang kita lihat. Amma tamyizud dzat, adapun tamyiz zat, wa yusamma aidan tamyizul mufrad. Ini ada tamyiz yang paling sering kita temukan ini. Kalau antum buka kitab-kitab nahwu dasar, tamyizul dzat ini dia. Wa huwa ma rafa'a ibhama ya ismi madhkurin qablahu mujmalil haqiqah. Fungsi dari tamyizul mufrad itu adalah untuk mengangkat kesamaran dari isim yang disebutkan sebelumnya, yang hakikatnya masih berbentuk mujmal. Hakikat itu artinya kenyataan sebenarnya dari benda tersebut masih mujmal. Mujmal itu kan artinya masih global, masih umum gitu. Ya. Jadi tamyizuz zat fungsinya untuk menghilangkan kesamaran itu pada isim yang disebutkan. Contohnya tadi ya, saya membeli 1 kilo. Ini kan masih samar. Ya, maka kita datangkanlah tamyiz zat. Ya, bentuknya zat di situ. 1 kilo apel, apel itu zat. 1 kilo itu mujmalil haqiqah, hakikatnya masih mujmal, masih global. Baik. Dan gampangnya tamyizuz zat itu yakunu ba'dal adad. Dia setelah angka. Jadi tamyizuz zat inilah yang dimaksud dengan tamyizul adad itu. Salah satunya. Ya. Contohnya misalkan di Al-Quran, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ya, di mimpinya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya ahada asyara, 11. 11 apa? Kaukaba, 11 bintang. Ya. Seandainya di situ sampai kata ahada asyara saja, jadi kan masih samar, masih mubaham di situ. Ya, jadi ahada asyara kaukaba. Kemudian inna iddatash syuhuri indallah itna asyara. Itna asyara maja. Itna asyara syahra. Coba untuk masukkan min di situ. Inna iddatash syuhuri indallah itna
asyara min syahrin. 12 dari bulan. Atau 2 dari bulan. 2 dari 12, 3 dari 12, 4 dari 12, atau 12 dari 12. Ya, sebelumnya tadi 11 bintang. Ya, 11 bintang dari 10 dari 200 bintang. 11 bintang dari 30 bintang. Kan berarti ada mana min di situ. Ada asyara min kaukabin. Itu yang pertama tadi ba'da al-adad ya. Kita kenal dengan nama tamyizul adad. Kemudian yang kedua dia ba'dal maqadir. Maqadir itu artinya takaran. Ya, takaran. Qadir itu jamak dari miqdar, ya, artinya takaran. Ya, 1 liter dan sebagainya itu maqadir. Baik. Kemudian minal mauzunat, ya, dari benda-benda yang bisa ditimbang. Ya, biasanya bisa dia dibeli itu dengan cara ditimbang. Ya, itu namanya al-maqadir. Contohnya ishtaritu ritlan zaitan. Ya. Ritlan zaitan. Saya membeli 1 ritel. 1 ritel zait. Jadi ritel ini adalah takaran untuk zait. Zait itu artinya minyak. Ya. Kalau bahasa kita ritel itu pon. Ya. Pernah dengar istilah pon? Jadi ada istilah ritel Baghdadi. Ritel dari Baghdad. Jadi patokannya ke ritel itu. Jadi ritel Baghdad itu sekitar 400 gram. Jadi benda-benda yang cair itu dalam ukurnya pakai ritel. Ya kalau bahasa kita liter lah gitu. Beda-beda dikit. Jadi kalau ditimbang dia 3,8 gram atau ya, kalau dirhamkan itu sekitar 100 dirham, 120 atau 140 dirham. Jadi histori turit lan zaitan, jadi dia benda cair, ya umumnya, ya tapi bisa juga untuk yang lainnya, ya. Makanya kan dalam mazhab Hanafi, ya kalau bukan dalam jumhur ulama kan mengatakan kalau zakat fitrah itu kan 1 sa' ya, 1 sa' itu sekitar berapa liter itu? 2,5 ya, atau 2,7 kalau dalam Syafi'i, ya. 2,7 ya. Kalau di enggak, kalau liter itu kan kilogram 2,7. Nah, liter kan biasanya kita beli beras kan liter, berarti sekitar 3 kilo. 3, sekian liter. Ya, 3,5 liter kalau nggak salah. Kalau pakai liter 3,5 liter. Nah, jadi ya jadi kalau apa namanya kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya 1 sa' itu takaran zakat fitrah itu ya setara dengan 8 liter. Dan bagi aja 8 itu. Nah itu ya. Ini kecil takaran liter itu. Nah, tapi kalau dirupiahkan dia setara dengan 130 dirham. Ya sekitar berapa ribu. Dirham. Sekarang berapa harga dirham? Nah, jadi kalau dikilokan itu sekitar 3,8 kilo, 8 kuintal. Nah, jadi dia bisa untuk beras retail ini, ya bisa juga untuk benda-benda cair kayak minyak. Ini namanya al-mauzunat. Ya. Awal makilat. Nah, kalau dia benda-benda padat, ya al-makilat namanya. Ya, contohnya istara itu irdabban qamhan. Ya. Saya membeli 1 irdab. 1 irdab itu kalau anak saya salah itu 24 gantang. Irdaban itu ya 24 gantang. Itu sekitar berapa liter? Itu banyak ini. Irdabban qamhan. Saya membeli 1 irdab qamah. Ini jarang dipakai dalam fikih ini. Fikih habis di dalam
Maqadir syar'i, maqadir asy-syariah itu tidak disebutkan irdabnya. Maqadir syariahnya Syekh Jum'ah dari Mesir itu. Ya. Tidak disebutkan irdab itu di sana. Ya, tapi irdab itu 24 gantang dia. Ya, gantang. Ya, gantang itu sekitar ya, 2 mud atau 1,5. Baik. Awil masahat atau setelah al-masahat. Ya. Jadi maqadir itu nanti bisa maqadir ya, maqadir al-makilat, maqadir al-masahat atau maqadir al-mauzunat tadi. Jadi kalau bedanya apa? Al-mauzunat, al-makilat dengan al-masahat. Al-mauzunat itu benda-benda yang ditimbang. Al-makilat itu benda-benda yang ditakar. Ya, sama aja dia jualannya, tapi dia biasanya dia itu kayak tepung-tepungan, gandum, itu namanya al-makilat. Adapun al-masahat itu jarak. Ya, kalau al-masahat itu jarak. Misalkan di situ istaraitu faddanan ardhan. Saya ambil satu paddan. Ya, paddan itu bahasa kita itu kurang lebih are ya. Ya, paddan itu satu are. Kalau tidak salah ya, satu are. Jadi ya apa namanya? Ya, dia meter persegi berarti. Ya, satu paddan. Baik. Ya. Jadi are bahasa kita. Istaraitu faddanan ardhan artinya saya membeli ya satu are apa? Satu are tanah. Baik. Berarti tamyizul zat ini kalau kita bikin bagannya dibagi dua. Tamyizul adat sama tamyizul maqadir. Ya, setelah angka dan setelah takaran. Takaran itu maksudnya ya antum bisa paham sendiri ya. Kilometer, sentimeter, liter, kilogram, ya on, ya dan seterusnya itu semua masuk ke tamyizu az-zat. Baik, sekarang lihat bedanya dengan tamyizun nisbah. Wa amma tamyizun nisbah wa yusamma aidan tamyizul jumlah. Nama lain dari tamyizun nisbah itu tamyizul jumlah. Fahuwa ma rafa ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Nah, kalau ini dia ya mengangkat kesamaran dari penisbatan yang ada pada kalimat. Ya, ada pada kalimat. Kalau yang tadi apa? Yang ada pada zat. Jadi letak kesamarannya itu di mana? Kalau tamyizuz zat itu letak kesamarannya adalah pada ya pada isim atau pada zat sebelumnya. Ya, tapi kalau tamyizu an-nisbah ini letak kesamarannya itu pada kalimat sebelumnya. Jadi dia tidak hanya satu kata tapi kalimat utuh sebelumnya itu samar gitu. Wa huwa darban dan dia ada 2 poin di sini harus kita pahami. Nah, jadi tamyizun nisbah dibagi 2, al-awwal muhawwalun wasani ghairu muhawwalin. Ada tamyizun nisbah yang muhawwal dan ghairu muhawwal. Wa ammal muhawwal fa huwa ala thalathati anwa'. An-naw'ul awwal al-muhawwal 'ala al-fa'il wa dhalika nahwu tafaqqa'a Zaidun syahman. Al-aslu fihi tafaqqa'a syahmu Zaidin. Fa hudhifa al-mudhaf wa huwa syahmun wa qima al-mudhaf ilaihi wa huwa Zaidun muqamahu. Fartifa'uhu thumma utiya bil mudhaf bil mahdhuf fantasaba 'ala tamyiz. Baik. Jadi asal dari kalimat tafaqqa'a Zaidun syahman ya, itu adalah tafaqqa'a syahmu Zaidin. Karena tafaqqa'a itu ya karena dia kan wazannya tafa'ala. Wazan tafa'ala ya, itu dia adalah fi'il lazim dia. Ya, jadi tafaqqa'a itu lazim sebenarnya. Kalau faqqa'a itu yang dia muta'addi. Ya. Nah, jadi sebenarnya tafaqqa'a ini kita artikannya adalah dengan pecah. Apa yang pecah? Ya syahman. Berarti sebenarnya syahmun di situ adalah fa'il. Ya, ini namanya muhawwal anil fa'il. Jadi dia muhawwal itu artinya dirubah, ya, dibentuk dari fa'il dia sebenarnya. Jadi tadinya dia fa'il, kemudian dia rubah menjadi tamyiz gitu. Ya, maka asal kalimat tafaqqa'a Zaidun syahman itu adalah tafaqqa'a syahmu Zaidin. Syahmu di situ fa'ilun marfu wa huwa mudhaf. Ya, kemudian kita rubah menjadi tamyiz jadinya syahman gitu. Fahudifal mudhaf, maka mudhafnya dihapus, kemudian ya kata di apa namanya wa uqimal mudhafu ilaih wa huwa Zaidun muqamahu, kemudian Zaidnya di sebagai pengganti dari mudhaf yang kita hapus tadi
Ya, makanya Zaid itu marfu padahal kan bukan dia fa'il sebenarnya. Ya. Yang patah di situ kan bukan Zaid, tapi lemaknya kan yang patah. Ya. Zaid hanya perantara saja di situ. Ya. Ya, karena dia sebagai pemiliknya. Ya. Berarti kalau kita mengatakan patah polpen Zaid, maka kita katakan ingkasaro, kalau bentuk normalnya ya, ingkasaro qalamu Zaidin. Nah, tapi kalau kita rubah menjadi tamyiz jadinya ingkasaro Zaidun qalaman. Gitu. Ya, karena bisa ya kitaban, bisa uzman, bisa yadan, rijlan, nah, tapi di situ qalaman. Baik, makanya dia fartafa'a irtifa'uhu. Fartafa'a irtifa'uhu artinya dia marfu sebagaimana marfu'nya fa'il. Jadi kan tadi fa'ilnya kita hapus, bahwa mudhaf itu. Ya kita ganti mudhafun ilaih sebagai fa'ilnya di situ. Summa utiya bil mudhafil mahdhuf, ya, kemudian mudhaf yang mahdhuf tadi kita munculkan kembali dan kita bentuk menjadi mansub di i'rab sebagai tamyiz. Itu al-muhawwal anil fa'il. Kemudian jenis yang kedua al-muhawwal anil maf'ul. Wadhalika nahwu qawlihi ta'ala wa fajjarnal arda uyuna. Asluhu wa fajjarna uyunal arda. Uyunal ardi fa fu'ila fihi mithlu ma sabaq. Kalau sekarang ini muhawwal dari maf'ul, dari asal katanya dia adalah maf'ulun bi wa fajjarnal arda. Dan kami pancarkan dari bumi itu apa? Uyunan, mata air. Berarti di sini kan fajjarna itu fi'il dan fa'il. Yang tersisa apa? Maf'ulun bi. Lihat dari wazan juga bisa kita tentukan kan fajar fajir itu wazan fa'alai fa'ilu berarti dia jelas mutaaddi. Nah, jadi wa fajjarnal arda uyunan sebenarnya ya kalau kita melihat kalau kita pikirkan dalam baik-baik di sini ya. Jadi yang memancar dari bumi itu adalah mata airnya kan, bukan buminya yang memancar. Ya, bukan buminya yang memancar. Lantas kenapa wa fajjarnal ardo? Ya, berarti kurang tepat sebenarnya kalau kita hukumi dia maf'ulun bi secara makna memang ya secara apa namanya secara i'rab memang dia maf'ulun bih tapi secara makna sebenarnya dia bukan maf'ulun bih ya karena maf'ulun bih yang sebenarnya di situ adalah uyunan ya makanya kalimat aslinya adalah wafajjarna uyunal ardi wafajjarna fi'il dan fa'il uyuna maf'ulun bihi wa huwa mudhaf al ardi mudhafun ilaih maka didatangkanlah al ardi ya yang mudhafun ilaih wa yaqumu maqamahu dan dia menggantikan posisi dari fa'il maf'ul bih yang kita hapus tadi. Ya, kemudian kita datangkan uyunan gitu. Ya. Ya, misalkan kita katakan ya, ya apa contohnya misalkan kalau yang normalnya ya, qara'na kitaban nahwi. Jadi kita katakan apa? Qara'na an-nahwa kitaban. Nah, pembahasan nahwu kan bisa dari kitab, bisa dari penjelasan langsung gitu ya. Jadi ya qara'na an-nahwa kitaban. Baik. Wa naw'us tsalis, jenis yang ketiga itu al-muhawwalu 'anil mubtada. Wa dzalika nahwu qouli ta'ala ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu harta. Lebih banyak itu bisa lebih banyak keluarga, lebih banyak apa tapi di sini maksudnya lebih banyak harta wa asluhu mali aktsaru min malika jadi mali ya, mali itu kita rubah menjadi malan pada ayat tadi ya, mali artinya harta saya bahwa mubtada di situ kan mali mubtadaun di situ ya fi mahalli raf'in ya kemudian di ayat tadi menjadi malan nah, berarti dia muhawwal kan gitu kalau di contoh sebelumnya tadi ya uyuna dijadikan tamyiz menjadi uyunan nah, jadi ini muhawal dari mubtada fa hudifal mudhaf wa huwa mal wa qimal mudhafu ilaih wa huwa dhamirul ladzi huwa ya'ul mutakallim ya malan jadi ya apa namanya ya mutakallimnya di situ dihapuskan ya ya fartafa irtifa'ahu wa fasala lianna ya al mutakallim dhamirun muttasilun kama araft wa huwa la yubtada'u bihi thumma ji'a bil mudhafil mahdhuf fa ju'ila tamyizan fasara kama tara adhunnu hadha wadih ya baik wa amma ghairul muhawwal fa nahwu imtala al ina'u ma'an ya kalau ini dia tidak muhawwal ya ini yang paling banyak ya yang tidak muhawwal ini memang kondisi-kondisi yang muhawwal itu tadi ada tiga
Muhawal dari fa'il, dari maf'ul atau dari mubtada. Berarti nggak ada muhawal dari khobar atau yang lain. Ya, hanya tiga itu saja. Maka yang ghairul muhawal itu lebih banyak. Contohnya imtal al ina'u ma'an. Ya. Untuk memahami dia muhawal dari apa itu sebenarnya ya, kemampuan untuk membedakan muta'addi sama lazim saja menentukan di situ. Kalau dia fi'ilnya lazim berarti dia muhawal anil fa'il. Kalau dia muta'addi berarti muhawal anil maf'ulin bi. Ya. Kalau yang ketiga itu jelas mubtada. Jadi imtala al ina uma'an artinya bejana itu penuh. Penuh dengan apa? Ma, dengan air, bukan penuh dengan yang lainnya. Tapi kalau kita tambahkan min bisa di situ. Imtala al ina'u minal ma'i. Baik. Ya, ini namanya kalau di pembahasan di kitab yang lain ini dikenal juga dengan nama tamyiz. Ya, tamyiz nisbah ini juga dikenal dengan nama tamyiz al-malhuz. Malhuz. Ya, jadi mungkin antum agak bingung di sini tamyizun nisbah, pertama kali dengar tamyizun nisbah. Tamyizun nisbah itulah tamyiz malhuz. Ya, tamyiz malhuz. Kemudian ada tamyiz al-malfuz juga kan. Ya, tamyiz al-malfuz itu yang secara lafaz. Jadi tamyiz al-malfuz ya contoh-contoh yang kita lihat tadi, kita ambil satu contoh misalkan. Contoh yang terakhir ya, imtala al-ina umaan. Ya, contoh ini ada tiga hukum bacanya. Ini yang pertama yaitu ma'an mansub. Ya. Yang kedua itu al-jarru bimin. Imtala al-ina'u min ma'in. Ya. Kemudian yang ketiga itu ya al-jarru bil idhofah. Imtala'a ina'ul ma'i. Ya, ina'ul ma'i. Mudhofun ilaih. Jadi bagaimana i'rabnya nanti itu? Ya, i'rabnya ya antum i'rab normal dulu baru kemudian untuk katakan dia fi mahalli nasbin berarti. Ya, imtala'a ina'ul ma'i. Nah, imtala'a ina'ul ma'i ini berarti dua i'rabnya. Ya. Bisa antum i'rab ina'ul ma'inya sebagai fa'il wa huwa mudhaf, ya, al-ma'i mudhofun ilaihnya boleh. Boleh juga antum i'rab wa shibhul jumlah fi mahalli nasbin tamyiz, ya, fi mahalli nasbin tamyiz. Jadi tamyiz ini sebenarnya kalau dalam kalimat yang kita contohkan tadi, ya, imtala ina'u, ya, imtala ina'ul ma itu berarti dia, ya, di sini sekarang bisa kita pahami bahwasanya sudut pandang dalam i'rab itu ya berbeda-beda gitu. Ya. Kalau anak katakan imtala ina'ul ma'i itu mudhofun ilaih benar. Kalau anak katakan fi mahalli nasbin tamyiz juga benar. Gitu. Nah, jadi apa yang tampak bagi kita sebagai sesuatu yang normal, kalau dilihat dari sudut yang pandang yang lain bisa jadi ya itu punya i'rab yang lain gitu maksudnya. Itu maka jangan kita heran kalau terkadang kok bisa i'rabnya begini. Ini kan normal ini mubtada khabar, tapi kok bisa di i'rab menjadi yang lainnya. Nah, itu ternyata memang sudut pandang dalam i'rab itu ya berbeda-beda, bermacam-macam. Baik, dan tapi bihadam insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil syurutu at-tamyiz. Jadi kalau kita sudah bahas tamyiz maka kita waktunya untuk membahas apa itu syarat-syarat tamyiz. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillah.